Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita punya kesempatan bersama-sama kembali belajar dari firman Tuhan. Hari ini perenungan kita terambil dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Untuk mendasari perenungan hari ini, saya akan membacakan 2 ayat, yaitu ayat 1 dan ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan hari ini saya beri judul berkah di tengah musibah. Kehidupan dan pelayanan tidak selalu menyenangkan. Setiap kita mungkin pernah mengalaminya. Ada kritikan dan fitnahan, ada pula kegagalan dan kekecewaan. Tidak jarang bahkan ada penolakan dan pertentangan. Padahal kita sudah berusaha untuk hidup dan melayani Tuhan dengan baik dan benar. Paulus juga pernah mengalami hal demikian. Pergumulannya dalam menghadapi penderitaan sebagai konsekuensi dari pelayanannya dapat kita temukan dari surat 2 Korintus. Sebuah surat yang paling pribadi yang pernah ditulisnya. Dalam 2 Korintus, ini kita bisa menemukan bagaimana Paulus mengungkapkan perasaannya, kesedihannya, dan penderitaannya. Padahal Paulus sudah berusaha untuk hidup dan melayani dengan ketulusan dan kemurnian. Ia menuliskan ini bukan untuk mendapatkan simpati dan mencari dukungan dari orang-orang yang dilayaninya, tapi untuk menunjukkan kepada mereka betapa besarnya kemurahan Tuhan yang Paulus rasakan. Betapa hebatnya Tuhan yang telah memberikan kesempatan dan juga menyertai pelayanannya, sehingga ia masih bisa bertahan dan melayani dengan tidak tawar hati. Padahal di masa itu sebagian jemaat terpengaruh oleh rasul-rasul palsu yang berusaha memikat hati jemaat demi mendapatkan keuntungan tertentu. Mereka juga membanding-bandingkan Paulus dengan para penyesat itu. Ditambah lagi dengan kondisi pelayanan Paulus yang penuh dengan penderitaan, kelemahan, dan penolakan. Situasi seperti ini memang tidak mudah bagi seorang pelayan Tuhan. Banyak orang mungkin berpikiran negatif terhadap Paulus, menolaknya, menganggapnya gagal dan tidak beres dalam pelayanan, dan sebagainya. Tapi Paulus mampu bertahan dan tidak tawar hati. Sekalipun ada banyak kesulitan dan tantangan, Paulus masih bisa menemukan anugerah atau berkat Tuhan di tengah situasi yang tidak diharapkan. Pada waktu itu, ia masih bisa bertahan dalam menghadapi itu semua, semata-mata karena kasih karunia Tuhan dan kekuatan yang dari Tuhan. Hal ini ditegaskan Paulus dalam ayat 7 yang menyatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dengan pernyataannya ini Paulus ingin mengatakan bahwa kekuatan yang dimilikinya selama melayani, kehebatan, keterbiasaan, termasuk kesetiaan melayani di tengah banyak kendala, ancaman dan hambatan, juga di tengah maut yang terus mengincar, itu semua adalah kekuatan yang berasal dari luar dirinya, yakni dari Tuhan yang melimpahkannya. Paulus menyebutkan bahwa kekuatan Tuhan yang diberikan kepadanya itu begitu berlimpah, sehingga memungkinkan dia untuk melewati hal-hal yang mustahil bisa dilalui oleh kebanyakan orang. Di tengah kesulitan yang luar biasa, Tuhan tidak membiarkan pelayannya jatuh tersungkur. Meskipun penindasan tidak bisa dihindari, namun Tuhan tetap menolong Paulus agar tidak terjepit. Ketika dalam kondisi habis akal, Tuhan tetap menguatkan sehingga tidak sampai putus asa. Tatkala dianiaya, Tuhan tidak meninggalkannya sendirian. Dihampaskan namun tidak sampai binasa. Sekalipun maut giat bekerja dan terus mencoba menarik Paulus. Dengan ini kita bisa melihat bahwa Paulus berhasil menemukan kemurahan Tuhan di tengah tekanan pelayanan yang dihadapinya. Paulus bisa menemukan berkat Tuhan justru di tengah keadaan yang tidak diharapkan. Sudah di tengah keadaan yang seringkali bisa membuat banyak orang mundur dan enggan melayani, Paulus justru bisa bertahan. Ini bukan karena dia pemberani, tetapi karena ada iman yang melampaui segala penderitaannya. Apa yang terjadi dan dialami oleh Paulus juga bisa terjadi dalam kehidupan dan pelayanan setiap kita. Dalam kehidupan kita yang seperti bejana tanah liat yang rapuh ini, kita juga bisa mengalami saat-saat lemah.
mengalami kesusahan, air mata, kebingungan, kelemahan, dan ketakutan. Kita juga bisa mengalami tekanan berat yang membuat kita merasa tertekan dan ingin menyerah. Kita bisa mengalami keadaan disalah mengerti, difitnah, dan dituduh macam-macam. Atau mungkin kehilangan sesuatu yang paling berharga, kehilangan pekerjaan kita, kehilangan orang-orang yang kita kasih, mengalami kerugian dan sebagainya. Akan tetapi jika kita percaya bahwa kehidupan dan pelayanan kita ini tidak pernah terlepas dari kendali Tuhan, maka kita bisa memiliki harapan dan kekuatan untuk dapat bertahan dan maju terus dalam situasi seperti ini. Bahkan untuk tetap mempercayainya sekalipun dalam keadaan yang tidak kita harapkan. Bahkan bukan hal yang tidak mungkin, kita justru akan menemukan berkat Tuhan di tengah situasi yang tidak kita harapkan. Saudara, Laura Mixon Story Elvington menciptakan lagu Blessing oleh karena kejadian buruk yang menimpa suaminya beberapa tahun yang lalu. Suaminya terkena kanker otak atau tumor otak. Tentu tumor otak bukanlah sesuatu yang dikatakan sebagai sebuah berkat. Laura dan suaminya berdoa setiap hari supaya tumor otak ini bisa hilang dari dirinya atau dari kepala suaminya. Tapi entah mengapa Tuhan sepertinya tidak mengabulkan doa mereka. Akhirnya sampailah mereka pada titik untuk menentukan pilihan. Apakah menyalahkan Tuhan karena keadaan yang tidak mereka mengerti, atau memilih untuk menilai kondisi berdasarkan kebenaran Tuhan. Pada masa-masa itu, meskipun harus jatuh bangun, Laura belajar untuk mempercayai Tuhan setiap dia bangun pagi. Di tengah keadaan itu, Laura merasa Tuhan menyampaikan sesuatu kepada dirinya. Bagaimana kalau berkatku kepadamu ada di tengah-tengah hujan? Bagaimana jika berkatku kepadamu ada di tengah-tengah air matamu? Laura merasa Tuhan sedang mengajarkan dirinya bahwa terkadang Tuhan memberkati kita dengan tidak memberikan apa yang kita inginkan. Laura mengatakan bahwa dia masih memiliki banyak pertanyaan tentang mengapa penyakit ini harus menimpa suaminya. Kenapa Tuhan menolak untuk menyembuhkan suaminya? Tapi Laura mengatakan bahwa dia sangat yakin ada sebuah berkat tersembunyi di dalam proses menunggu pertolongan Tuhan. Saudara, tidak seorang pun dari kita ingin menderita tumor otak. Tidak ada yang ingin pernikahannya penuh badai. Tidak ada seorang pun yang berharap kehilangan pekerjaan, usahanya hancur, studinya gagal, atau hidup dalam pelayanan dan mengalami banyak tantangan dan kesulitan. Tapi walaupun kita tidak pernah minta keadaan seperti ini, ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa seperti ini. Dan justru di tengah keadaan seperti ini kita bisa mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan. Kita bisa makin kenal Tuhan dan makin dekat dengan Tuhan. Dan justru di sanalah kita bisa menemukan berkah di tengah musibah. Sudah, biar di tengah masa ini kita mohon Tuhan terus menolong kita untuk bisa tetap bertahan dan mempercayainya di tengah situasi kesulitan yang harus kita hadapi. Sehingga kita bisa menemukan berkat Tuhan di dalam keseharian yang harus kita jalani. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, ampuni kami kalau seringkali kami merasa Tuhan tidak peduli, seringkali Tuhan merasa kejam. Kami merasa Tuhan kejam terhadap kami ketika Tuhan izinkan kami mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan maupun pelayanan kami. Tetapi hari ini kami bersyukur kami boleh belajar dari kehidupan Paulus. Di tengah pergumulannya justru Paulus tetap bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat harta berharga yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Karena itu ya Tuhan, kami juga rindu bisa belajar seperti Paulus. Ketika Tuhan izinkan kami mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan ini, mengalami kelemahan, mengalami keterpurukan, mengalami kebingungan, mengalami masalah, tolong kami untuk bisa belajar menemukan Tuhan, mengalami Tuhan, bahkan membuat kami makin mengenal dan bisa makin dekat dengan Tuhan. Bila Tuhan yang menolong kami untuk menemukan berkah di tengah musibah yang harus kami hadapi. Tuhan tolong setiap kami menjalani hari-hari ini dengan kekuatan dan iman kepada Engkau. Ajar kami untuk terus mempercayai Tuhan dalam setiap musim kehidupan yang harus kami jalani. Tolong setiap kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.